Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semua, jumpa lagi di Mr. Atar Channel. Di video kali ini kita akan membahas tentang salah satu konsep dalam elektrostatika atau biasa dikenal dengan listrik statis, yaitu gaya Coulomb. Semoga video ini dapat membantu kalian untuk lebih memahami kembali konsep-konsep yang ada di listrik statis. Oke, yuk kita belajar bersama. Oke, gaya Coulomb sesuai dengan namanya, gaya ini merupakan interaksi antara dua muatan yang bertemu. Jadi gaya ini muncul karena ada interaksi, teman-teman. Interaksi antar muatan. Interaksi antar muatan. Nah, muatan listrik yang akan kita bahas kali ini itu ada dua. Yang pertama adalah ada muatan listrik positif, kemudian yang kedua ada muatan listrik negatif, gitu ya. Jadi nanti ada interaksi antar muatan, yaitu antara muatan plus dan muatan negatif. Nah, kemudian karena di sini ada dua muatan, yaitu plus dan min, maka nanti akan ada dua kemungkinan ada dua kemungkinan jenis interaksi yang terjadi. Yang pertama itu adalah interaksi untuk muatan yang sejenis, kemudian ada juga interaksi untuk muatan yang tak sejenis. Nah, untuk muatan yang sejenis itu nanti bisa antara muatan plus dengan muatan plus. Jadi di sini ada muatan positif dengan muatan positif. Kemudian bisa juga antara muatan negatif dengan muatan negatif. Jadi minimal ada dua muatan yang sedang berada pada jarak tertentu. Kemudian untuk yang tak sejenis itu nanti bisa muatan positif itu bertemu dengan muatan negatif, atau sebaliknya bisa juga muatan negatif bertemu dengan muatan positif. Nah, apakah yang terjadi ketika ada dua muatan baik sejenis atau tak sejenis bertemu? Itu adalah inti dari gaya Coulomb. Nah, perhatikan. Nah, sekarang kita bahas yang sejenis dulu. Kalau ada dua muatan ya, kita misalkan ini adalah Q1 sejenis dulu ya. Ini misalkan Q1, kemudian ini adalah Q2. Maka kalau ada muatan sejenis bertemu akan menghasilkan yang namanya gaya tolak. Ya. Gaya tolak kita gambar. Nah, jadi pada posisi ini Q2 ditolak oleh Q1 sebesar F1 misalkan. Kemudian Q2 ditolak oleh Q1 sebesar F1. Kemudian Q1 juga ditolak oleh Q2 sebesar F2. Nah, ini adalah gaya tolak yang pertama kalau ada dua muatan sejenis bertemu, yaitu muatan plus dan muatan plus. Kemudian misalkan untuk yang kedua, ada muatan negatif bertemu dengan muatan negatif. Apakah yang terjadi? Nah, misalkan di sini adalah Q1, kemudian ini adalah Q2, maka Q1 juga akan ditolak oleh Q2. Q1 ditolak oleh Q2 sebesar F2 misalkan. Kemudian Q2 juga ditolak oleh Q1 sebesar F1. Ya. Jadi interaksi antar muatan kalau ada dua muatan sejenis bertemu atau mereka pada jarak tertentu, maka kalau sejenis yang terjadi adalah gaya tolak. Jadi pada kelompok ini yang terjadi adalah gaya tolak. Kemudian bagaimanakah gaya yang terjadi pada dua muatan yang tak sejenis? Misalkan di sini ada muatan plus dan muatan min. Ya, kita misalkan ini adalah Q1 dan ini adalah Q2. Nah, kalau ada dua muatan tak sejenis bertemu atau berada pada jarak tertentu, maka yang terjadi adalah gaya tarik, gitu ya.
Jadi pada kasus ini Q1 ditarik oleh Q2 sebesar F2 misalkan gitu ya. Kemudian Q2 juga ditarik oleh Q1 sebesar F1. Jadi gaya tarik menariknya dilambangkan dengan dua tanda panah yang saling bertemu. Kemudian bagaimana kalau negatif bertemu dengan positif? Ini jelas sama dengan yang atas. Kalau misalkan ini adalah Q1, kemudian ini adalah Q2, maka Q1 ditarik oleh Q2 sebesar F2 dan Q2 juga ditarik oleh oleh Q1 sebesar F1. Sehingga pada kelompok ini yang terjadi adalah gaya tarik. Nah, jadi gaya Coulomb itu nanti ada dua jenis, ada gaya tolak dan ada gaya tarik. Nah, gaya tolak terjadi saat ada dua muatan yang sejenis, baik itu plus bertemu dengan plus atau min bertemu dengan min. Nah, untuk gaya Coulomb yang tak sejenis yang terjadi adalah gaya tarik, yaitu apabila ada muatan plus bertemu dengan muatan negatif atau sebaliknya ada muatan negatif bertemu dengan muatan positif. Ya, ini adalah konsep dasar dari gaya Coulomb, yaitu gaya yang terjadi kalau ada dua muatan atau lebih berinteraksi baik dia sejenis maupun tak sejenis. Setelah kita mengenal apakah gaya Coulomb itu, maka berikutnya kita akan mengenal bagaimana cara kita menentukan besar gaya Coulomb tersebut. Jadi setelah kita tahu apakah gaya Coulomb itu, berikutnya kita akan menentukan besar gaya Coulomb atau besar nilai dari gaya Coulomb tersebut. Nah, untuk mengetahui berapa sih besar gaya tolak atau gaya tarik antar dua muatan, maka kita perhatikan berikut ini. Misalkan saya punya muatan plus, ya, kemudian di sini juga ada muatan plus. Yang ini saya misalkan Q1, ini saya misalkan Q2. Kemudian Q1 dan Q2 itu berada pada jarak R meter misalkan. Nah, ternyata jika terjadi gaya tolak antara Q1 dengan Q2, maka besar gaya tolaknya, ini misalkan saya kasih nama F, maka besar gaya tolaknya itu sebanding dengan besarnya Q1 dikali dengan Q2. Ya. Jadi besar gaya tolak antara Q1 dan Q2 nanti bergantung dari besarnya Q1 dan Q2. Jika Q1 diperbesar dan Q2 juga diperbesar, maka otomatis F-nya atau gaya tolaknya juga akan semakin besar. Ya, jadi antara F dan muatan itu dia berbanding lurus. Kemudian misalkan saya punya muatan lagi, ya. Ini adalah Q1, kemudian ini adalah Q2. Jarak antar mereka itu misalkan adalah R. Nah, ternyata kalau misalkan Q1 ini, ya, saya rubah jaraknya dengan Q2 dengan cara saya menggeser Q2 menjadi agak ke sebelah kanan, dan ini jarak mereka itu menjadi R2 misalnya, yang ini R1. Ternyata besarnya gaya tolak itu nanti juga dipengaruhi oleh jarak antar keduanya. Nah, kesimpulannya adalah gaya tolak antara Q1 dan Q2 itu nanti berbanding terbalik dengan jarak kuadrat. Artinya gaya tolak atau gaya tariknya berbanding terbalik dengan jarak. Jika jaraknya diperbesar, maka gayanya akan semakin kecil. Kemudian jika dibalik, jaraknya diperkecil, maka nanti gayanya akan semakin besar. Nah, kedua kesimpulan itu tadi kalau kita gabung jadi satu, ya, F itu sebanding dengan Q1 dan Q2.
Kemudian apa? F juga sebanding dengan 1/R kuadrat. Ini kalau kita jadikan satu ya. Jadi F itu sebanding dengan muatan 1 kali muatan 2 dibagi dengan jarak dikuadratkan. Nah, ini belum menjadi sebuah rumus karena ini masih tandanya masih kesebandingan. Nah, kita bisa mencari atau menghitung F ya, dengan rumus bentuknya adalah F sama dengan, jadi tanda sebanding bisa berubah menjadi tanda sama dengan. Kalau di sini ada konstanta, kemudian di sini ada Q1 Q2 per R kuadrat. Dengan konstanta ini nilainya adalah 9 kali 10 pangkat 9 gitu ya. Jadi kita bisa mencari berapa sih besar nilai dari gaya Coulomb dengan cara menghitung dengan rumus F sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat. Jadi teman-teman bisa memahami dan menghafalkan rumus ini. Dari rumus ini kita bisa menghitung F, kita bisa menghitung Q1, Q2, atau bahkan kita juga bisa menghitung jarak antar kedua muatan tersebut.